Wah, kita lagi ngopi di Indojaya Kimia, ya Mas ya? Iya, Cikarang. kita lagi nggak di Bekasi loh. Iya. Tetap di Bekasi, orang di Cikarang kok. Oh iya. Iya. Kan Cikarang itu tetangganya Bekasi kan? Iya, dekatan lah. Deketan. Tapi bagus mana sih Cikarang sama Bekasi? Nah itu dia nih, perang nanti orang Cikarang sama orang Bekasi nih. Katanya sih komplit buah-buahan gitu. Tapi ini kan dalam rangka Lebaran nggak Pak? Dalam rangka Lebaran, kunjungan ke sahabat-sahabat, makanya kita ini pinjem kantor. Ini bukan kantor kita loh ya. Iya. Ini kantornya Indojaya Kimia. Kalau teman-teman ada yang butuh bahan-bahan kimia, Iya. tapi bukan bahan produk loh ya. Iya, ini bahan-bahan kimia itu kan banyak Pak. Misalnya Deterjen, parfum, laundry, gitu-gitu. Pewangi, garam. Ya. Apalagi Mas Arif? Kaporit. Kaporit. Apalagi? Bahan baku sabun. Bahan baku sabun, Soda. parfum. Ini Florida juga Pak daripada. Thinner. thinner. Nah ini googling aja Indojaya Kimia, cabangnya banyak. Cikarang, Bekasi. Kerawang, Cikampek, Subang. Subang. Udah banyak. Cari yang terdekat Subang. Jadi kalau ada teman-teman yang nonton kemudian mau mencari barang-barang yang berkaitan dengan kimia, Nomornya sini Pak. namanya Iya. Nanti cantum. nanti sampai. Iya. Tapi ngomong-ngomong kimia itu memang kimia itu buatan atau memang ada aslinya Pak Arif? Original atau memang dia oplosan produk? gitu? Ya kimia itu kan ada kimia buatan dan kimia yang alami kayak gitu. Tapi kalau jadi bahan-bahan sabun kan sudah termasuk Buatan kan? Ya, produk industri ya. Proses. Produk industri ya. Dan itu kalau ibu-ibu kan bisa ekonomis kan? Iya. Yang maksudnya yang kiloan. Yang kiloan. Pewangi kan? kiloan. Iya. Pewangi laundry kalau ada yang usaha laundry. Bisa reseller ya? Bisa reseller, iya. Itu peluang bisnis nih Pak. Affiliate. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong kita ini masih Lebaran ya. Ini ada yang lagi. Ini kuenya banyak yang belum dibuka. Iya. Wah, yang belum Ini dibuka. Lebarannya Cikarang ternyata hari ini baru Lebaran Pak. Ini kue-kuenya baru dibuka. Iya, baru dibuka. Nah memang ada lebaran yang belum, ada yang sudah. Ada yang sudah. Ada yang duluan. Ada yang duluan. Duluannya ya karena dia mulai puasa juga duluan kan. Iya. Jadi lebaran duluan. Padahal ada ketetapan. Kalau yang sama-sama itu, kalau yang dulu kan kita rata-rata. Ketetapannya kan ketetapan pemerintah. Pemerintah aja beda, ada dua kan. Iya. Iya. Kalau yang tahun kemarin itu kan rame yang di Sulawesi. Yang dulu, kalau itu kan dari dulu Pak. Dari dulu yang, kan. Yang jamaah yang rambutnya unik. Ini juga sebenarnya dari dulu Pak Ben. Oh, Yang- termasuk yang sekarang lagi Iya, viral ini. itu. Yang lebaran duluan, kemudian beritanya dia telepon Tuhan. Iya. Tuhan mengatakan di teleponnya lebaran Jumat tanggal 5 kan, Iya. udah lebaran duluan. Itu juga sudah dari dulu. Oh. Karena jemaah aulia ya namanya kan, Iya, jemaah iya. aulia itu memang memulai puasanya lebih awal. Jadi bukan sama-sama dengan pemerintah, kemudian dia lebaran duluan, enggak kan? Jangan-jangan kasus fenomena seperti ini sebetulnya sudah lama Pak. Karena mungkin kan dulu nggak ada medsos, nggak ada orang yang menyebarkan, jadi terbatas. Iya, Beritanya iya, terbatas. Nah kalau Iya, terus sekarang nggak kan bisa karena- viral kan, nggak ada yang mau viral kan. Oh, lebarannya kok beda Iya, gitu. Iya. Kalau zaman sekarang memang harus hati-hati. Zaman medsos ini meludah aja bisa menjadi viral. Kenapa meludah kok dari viral? Nah, yang kemarin baru-baru ini Oh, iya, yang di pinggir jalan Iya, itu. iya, ya. itu baru meludah ya. Iya. Belum mengeluarkan yang lain. Iya, belum berarti kalau di jalan sekarang kita siap-siap handphone ya. Iya, betul Ya, Pak. sudah siap-siap. Lebih-lebih kalau kamera langsung on. Wah, Itu perlu. Ya, jangan kan mudah mungkin mendeli gitu langsung di video Iya. diviralkan. Tapi ini fenomena sosial. Fenomena sosial, fenomena keragaman juga sebetulnya. Keragaman, ya. Dan tapi selama ini tidak timbul gejolak yang mengkhawatirkan ya. Yang Ya, akhir-akhir ini ya. kan artinya
kita lihat ini apakah karena memang manusia orang-orang kita sudah mulai tumbuh dewasa, artinya pemikiran sudah mulai dewasa, menghormati perbedaan gitu kan, atau karena jangan-jangan ini karena juga masa bodoh. Nah itu perlu kita gali itu kan. Iya. Atau juga karena sudah terbiasa berbeda, Pak Ben. Iya. Iya kan? Sebetulnya kan perbedaannya kan sudah ada dari dulu kan, kayak yang jamaah Aulia yang kemarin viral itu kan sudah setiap tahun seperti itu di Gunung Kidul itu. Iya, sampai diistilahkan kalau imamnya mendapat pesan atau message by phone gitu ya Pak ya. Artinya padahal sebenarnya nggak gitu juga kan, beliau kan sudah maksudnya jemaah ini sudah memulai puasa duluan, terus lebaran duluan, sebenarnya nggak ada masalah ya. Ya kalau dihitung misalnya dia puasanya sudah 30 hari. Iya. Yang masuk mau dilanjutin ngikutin pemerintah sampai 35 hari kan malah sebenarnya itu kesepakatan bukan. Iya, makanya mau mulai 30 hari kapan aja kan bisa. Iya. Yang penting 30 hari kan gitu. Besoknya terus lebaran kan. Perkara hilal kan itu perkara keyakinan kan. Itu. Pak Ben kan juga bisa yakin bahwa melihat hilal besok gitu kan bisa. Pak Ben besok baru puasa, Pak. Puasanya sebenarnya tidak harus ini kan. Nenek-nenek kita dulu udah mengajarkan kita. Tidak harus di bulan-bulan tertentu. Iya, ya ini kan makanya yang bareng-bareng gitu loh Pak Ben, puasa yang bareng-bareng. Artinya gini, budaya puasa ini sudah kita kenal dari dulu ya Pak. Ya, kalau di Indonesia udah banyak. Tidak monopoli satu agama. Iya. Malah variasinya lebih banyak. Ada puasa ngerawat, ada puasa. Oh iya, itu banyak banget kan. Iya. Tapi yang lebih adem lagi itu kan, misalnya kayak jamaah Aulia itu, dia lebaran duluan. Tetapi pada saat mereka sholat id, walaupun di video kan, viral juga videonya, penceramah saat video sholat id itu nggak nyinyir, biasa aja. Artinya kan, walaupun mereka duluan, kemudian dianggap salah, tetapi nggak jelek-jelekin. Iya, terus juga maksudnya nggak jelek-jelekin. Tidak memancing, ya, tidak membawa nuansa politik di dalam ceramah agama. Iya, malah bisa bercanda itu tadi ya Pak ya. Oh iya, saya ini udah telepon Tuhan. Artinya kan bercanda ya, itu kan udah dijelasin. Kalaupun iya juga nggak apa-apa kan? Oh iya sih, udah. Lo sekarang kan ya, Pak, ya? sudah zamannya handphone. Iya kan? Ya siapa tahu message Tuhan itu lewat handphone. Iya, kalau dulu kan di dalam gua, itu kan kemudian itu kan kuno banget. Tuhan kan update. Oh iya. Iya. Kalau Tuhan masih menurunkan wahyu di dalam gua, kuno banget kan Tuhannya. Iya. Kuno nggak? Kuno. Bahasa ini tuh nggak semi gitu loh. Iya. Itu kan Tuhannya nggak semi-semi. Lah emangnya ada penceramah yang nyinyir Pak? Nah, itu kan kabarnya kemarin. Oh iya, yang lagi viral belakangan ya. Ditinggal jamaahnya pada pulang karena ngomongin pemilu ya? Iya, membahas kecurangan pemilu. Dan katanya juga membahas, ada juga yang menjelek-jelekan presiden gitu. Artinya membahas kekurangan presiden itu ya termasuk yang termasuk yang nyinyir kan, karena tidak pada tempatnya kan. Iya, kalau mau boleh-boleh saja kan mau bahas tentang apa yang dianggap curang, apa yang dianggap salah, itu boleh kan. Tapi pada tempatnya kan, bukan tempatnya di ceramah Idul Fitri. Iya, pagi suasana Idul Fitri lagi merayakan kemenangan gitu kan. Sukacita, lagi berbahagia, membahas yang curang-curang kok kayaknya ya pantesan aja ditinggal Jumat. Tapi bener nggak sih kalau misalnya jamaahnya denger gitu terus dia merasa risih kemudian pulang gitu? Kalau saya sih. Kalau Evi gimana? Ya kalau saya sih langsung ambil sejadah langsung pergi. Nggak timpuk? Enggak sih Pak, takut dikeroyok. Enggak jemaahnya, maksudnya kan ramean jemaahnya. Kalau dengar sesuatu yang nggak sesuai kan? Ya pasti refleks kan Pak. Kita punya hak kan untuk itu kan? Kita punya hak untuk menghindar kan? Karena kan kita juga risih, terus pasti gimana ya kalau maksudnya nggak nyaman kan, pasti ada nggak nyaman ya. Ya orang mau pulang ke rumah, mau maaf-maafan, mau seneng-seneng. Iya, lagi ya itu kan dalam nuansa sukacita kan. Lagi ada yang kumpul keluarga, terus bad mood gara-gara di sholatnya khotibnya nyinyir. Kecurangan itu, iya. Tapi kalau kita berbaik sangka gimana Pak?
Gimana Pak? Jadi gini, misal membahas tentang kecurangan itu digarisbawahi, ya kan? Tapi siapa tahu ini sebagai bridging-nya aja, sebagai jembatan untuk menuju inti ceramahnya, bahwa kecurangan itu sebuah tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama dan harus dimaafkan ya. Dalam suasana itu. Dan siapa tahu gitu ya. Seperti itu kan. Nah gitu. Itu jangan-jangan kita terlalu cepat judgement beritanya ya. Tidak mengikuti sampai akhir ya. Ya kan udah pulang Pak Benny, siapa juga yang mau ngikutin, saya sih ya itu tadi sih, kalau ngikutin sampai akhir siapa tahu dia akan mengajak memaafkan yang curang-curang. Ya. Nggak bridgingnya kelamaan kan? Itu kalau ini foreplaynya udah siapa tahu ujungnya begini. Keburu enak udah nggak dapet ujungnya. Itu kalau Pak Ben itu keburu kering lagi. Kalau saya udah ngomongin ujungnya. Itu kalau foreplaynya kelamaan keburu kering lagi. Jadi memang nggak boleh lama-lama Pak ya. Ini kemana? Maksudnya ceramahnya ya tadi nggak boleh lama-lama, panas sampai di lapangan, apalagi sampai jam 9, jam 10 itu kan panas banget. Tapi ada juga nih cerita nih, ini salah satu dari teman kita ya kan. Jadi sholat Id, kemudian di sana ceramahnya tentang kunjungan Nabi Muhammad ke neraka. Jadi ya itu tadi Pak, maksudnya ceramah yang nggak pada waktunya sih. Maksudnya kan ini suasana Lebaran, lagi sukacita. Dan nggak ini juga, Pi. Nggak tepat ceramah di zaman modern. Masa di zaman modern kunjungan ke neraka? Kayaknya dia salah deh, Pak. Mungkin di sana di tempat yang panas dia anggapnya udah neraka. Iya. Enggak, kalau ke ininya tuh di Bali itu kan kalau siang itu kan panas, dia nggak tahu kalau malam itu ada yang atas buka. Itu ditinggal juga. Ditinggal juga Pak, karena kan nggak menarik aja untuk disimak. Bukan, kita juga harus berbaik sangka gini. Jangan-jangan orang ini baik sangka lagi. Iya, harus ada pihak yang mengimbangi itu kan. Oke, jadi gini, siapa tahu dia tuh buru-buru pulang takut ketupatnya kehabisan. Kan bisa juga. Ya enggak, Pak Ben ini kan udah jelas alasannya karena memang ya nggak menarik. Ini kan maksudnya zaman udah ya semua orang udah mendengar banyak informasi kunjungan ke neraka gitu kan, tahu kan yang akan diceritakan kan? Iya, temanya itu kunjungan ke neraka, tahu kan yang akan diceritakan. Ya mungkin di sana adalah orang yang begini-begini. Nah ceramahnya apalagi menyudutkan perempuan, udah kelar. Tadi juga kita itu ya mungkin kalau kunjungan ke neraka dan yang banyak ke neraka itu perempuan, itu ibu-ibu pada pulang kan? Oh iya pulang, jelas pulang. Saya pulang Pak kalau saya. Bunda pulang juga kan? Pulang jelas. Mami yang enggak, kayaknya Mami mau lihat list-listnya di sana. Kata Mami kalau listnya ada yang ganteng ikut ya Mia. Iya, ada juga itu penceramah yang itu bahas kerugian sebagai wanita. Yang dibahas kerugian sebagai wanita. Iya. Kerugian sebagai laki-laki enggak? Enggak sama sekali. Berarti laki-laki enggak punya rugi Pak Ben? Selalu menguntungkan. Selalu menguntungkan. Dia selalu memberi kok. Dan tak harap kembali. Itu ibu Pak. Oh itu ibu. Sukaian ya. Tapi lebih ikhlas dalam memberi Pak Ben? Lebih ikhlas. Ada Pak yang memberi ikhlas itu gimana? Ya kalau Pak Ben kan kalau memberi itu ikhlas kan? Harus didasari keikhlasan. Kadang-kala yang diberi ini yang nggak mau, padahal ikhlas. Iya, padahal ikhlas. Jangan jadi nggak ikhlas, diberi nggak mau. Ini gimana hukumnya ini? Ada gini, dia belum bisa melihat ketulusan. Nah itu. Ketulusan itu bukan dilihat deh kayaknya, dirasakan. Kalau yang dilihat itu kemulusan. Oh iya, bener Pak Ben. Iya kan? Pak Ben itu kalau cerdas di sisi-sisi itu tuh cerdas. Ya kan? Kayaknya gini, red
red dotnya itu banyak loh. Kalau di situ red dotnya banyak. Jadi kemulusan dibalik ketulusan atau sebaliknya? Iya, itu ini Bu, tergantung situasinya, bisa saling mendahului kan. Begitu melihat yang mulus dia muncul ketulusannya kan bisa juga. Tapi tadi menarik loh kalau neraka misal dibuat film siksa neraka atau siksa kubur misal, itu kalau bagi saya oke. Kenapa? Karena itu bagian dari visual kreatif, kan sebuah film kan. Tapi kemudian kalau itu dipakai untuk menakut-nakuti, ini yang harus kita tanyakan ulang ya di era modern ini. Kalau itu sebagai visual kreatif, yang kita lihat kan bukan ketakutannya kan, yang dilihat itu bagaimana sutradara atau animator itu bisa membuat visual itu menjadi bagus gitu. Nah itu berbeda kan kalau kemudian ceramah membangkitkan rasa takut untuk sesuatu gitu dengan cerita neraka, itu kan berbeda sekali kalau itu divisualkan sebagai proses kreatif gitu. Kalau masih di dalam film, kalau saya pribadi saya setuju ya. Karena apa? Karena itu proses visual kreatif. Itu kan diuji kan, animator itu kan diuji kan. Untuk menggambarkan situasi sehingga tampak nyata gitu kan, sebagai imajinasinya itu kan diuji kalau itu. Pulang ke rumah kan udah takut kan, oh begitu kalau saya masuk neraka ya gitu kan. Udah tergambar jelas itu Pak. Ya bukan itu juga tujuannya. Tujuannya cuma menghibur itu aja. Nah bisa jadi kan penceramah itu kan karena jemaahnya mumpung lagi lebaran ini, jemaahnya kan banyak misalnya di masjid yang besar misalnya gitu, atau mungkin di lapangan yang besar gitu kan, mumpung jadi banyak nih pelurunya tuh masuk ke banyak kepala. Atau si penceramah ini pengen seperti acara-acara motivasi zaman dulu. Gimana itu Pak? Goal suatu acara motivasi kan ketika pesertanya nangis. Oh iya, terharu. Iya kan, zaman-zaman acara zaman dulu itu motivasi atau muhasabah zaman dulu. Iya. Zamannya siapa dulu? Ya adalah salah satu ustadz yang kalau dia ceramah kemudian muhasabah itu goalnya pesertanya nangis. Kalau nggak nangis berarti nggak berhasil. Nggak berhasil. Nah itu tolak ukurnya itu kalau nangisnya semakin banyak semakin berhasil. Kalau dalam bahasa hipnosis itu critical area-nya terbuka ya? Iya terbuka, di bypass. Di bypass critical area. Habis itu dompetnya keluar semua isinya. Penceramahnya harus nonton premier film Setan Kubur, Siksa Kubur. Oh iya bisa jadi, karena bareng itu ya. Kalau itu kemarin saya sama anak-anak juga pengen nonton loh itu. Iya Pak. Mas Arief sama Nila kemarin nonton ya Siksa Kubur? Oh bukan ya? Oh kira-kira. Oh Godzilla saya udah nonton duluan sama Cam. Siksa Kubur saya itu pengen nonton karena sutradaranya Joko Anwar. Iya, Joko Anwar. Bagus. Kalau Joko Anwar itu sudah jaminan untuk visual film-film yang horor gitu. Kemudian ada Christine Hakim, bintang film yang setahu saya tidak pernah mau berakting di film horor. Lah ini Christine Hakim kenapa mau, ini ada apa gitu kan? Itu kan jadi menarik bagi saya kan. Ada Slamet Harjo ya, bintang-bintang film zaman kawakan gitu. Iya. Pantesan pada tertarik ya Pak ya? Pantesan pada tertarik. Jadi melihatnya itu bukan, kalau saya ya melihat proses visual kreatif tidak, ini kejadian benar deh. Itu bukan itu, yang kita lihat adalah karya si sutradara, animator, kemudian aktor-aktornya ini, aktrisnya dia bisa berakting dengan baik di film itu gitu. Memindahkan bahasa tulis ke film, ke visual nggak mudah Pak ya? Nggak mudah Pak Ben. Tetapi kemarin ada yang diprotes ya, yang disuruh di take out itu film yang posternya itu sholat tetapi dia posisinya ruku tapi kepalanya ke atas gitu. Jadi kepalanya tuh apa ya kemarin itu yang coba di searching, yang kemarin diminta untuk di take out itu film. Nah itu film Pak Ben, film bioskop, karena di
dituduh atau diduga dia mencari cuan dengan segmentasi agama. Lupa coba apa ya kemarin itu posternya itu lagi rukuk tapi kepalanya ke atas, jadi kepalanya itu patah gitu. Itu film horor juga. Horor. Tapi itu diprotes untuk di take out karena itu tadi diduga mencari cuan di ladang agama. Nah kalau itu minta di take out, nah siksa apa ini? Kubur. Nah siksa kubur kenapa enggak gitu? Bedanya apa? Itu karena saya belum nonton ya. Kiblat ya. Nah itu Kiblat kan minta di take out karena dia dituduh mau mengkomersialkan agama. Jadi kayak eksorsis ya. Eksorsis. Apa sih yang ke Nasrani itu, Pak? Oh, film ya? Bukan, jadi kayak kemasukan gitu ya. Yang posisi kebalik itu. Posisi kerasukan gitu ya? Mungkin karena itu kali. Ya, tapi kemarin di take out-nya karena ini film kok mencari cuan di segmen agama. Iya Pak, memang itu kan bertentangan sama maksudnya kepercayaan kan, maksudnya harusnya kan kalau ruku itu kan berarti kan kepalanya kan ke bawah. Nah, ini kan karena dia kerasukan. Oh iya. Dia lagi ceritanya kerasukan terus patah gitu kayak apa hantu yang patah-patah yang dari Jepang itu yang kalau jalan gitu. Bukan, apa sih namanya? Nila biasanya hafal Nila. Lupa. Hantu Jepang yang patah-patah gitu. Iya yang kayak gitu sih. Iya, aku di bayangan udah ada cuma mau nyebutin namanya. Sadako. Ya gitu yang patah-patah. Nah ini versi Indonesianya gitu. Nah ini nggak tahu ya karena saya juga belum nonton Siksa Kubur. Jadi bedanya apa dengan Kiblat tadi? Kenapa kok Kiblat diminta di take out ini enggak? Karena sama-sama bawa agama. Iya. Mungkin gini Pak. Ini karena ada gerakan sholat yang diubah itu aja nih Pak. Iya, karena mungkin bagian dari sholat udah ada ketentuan bakunya kan. Begini udah ada rukunnya. Nah, mungkin itu dianggap bagian dari merubah. Itu posternya aja juga Ben, karena saya juga posternya. Itu posternya. Kalau filmnya kan filmnya belum nonton ya. Isinya apa? Tapi tuduhannya itu mencari cuan di ladang agama. Gitu. Nah ini mungkin sama ya kalau mencari cuan di ladang agama itu di segmen apapun ada. Iya ada. Ya karena market besar di Indonesia dengan mayoritas agama tertentu ini kan market kan. Misalnya kalau saya jualan kaos biasa gitu, dengan saya embel-embeli kaos halal misalnya, itu kan banyak dicari kan, bahannya halal, kemudian pakaiannya menutup aurat, itu pasti market gitu. Seperti buku lah, kalau saya nulis buku yang tidak berbau agama walaupun itu novel, pasti akan lebih laku novel yang menyangkutkan agama. Itu sudah pasti. Dan sudah terbukti novel-novel yang bergenre memasukkan cerita agama seperti apa? Yang sempat bestseller itu Cinta di Ujung Sajadah. Iya. Atau kayak gitu-gitulah. Nah, itu marketnya lebih besar. Lebih booming. Lebih besar ya karena itu market ya. Iya. Tapi ya nggak bisa disalahkan juga. Ada penjual ya, ada pembeli. Ada pembeli. Gitu. Jadi kalau mau cepat laku, ya. Bunda bikin. Tapi kan kita jadi mempunyai tanggung jawab moral kalau saya. Apakah kita akan membuat masyarakat seperti itu terus, gitu, atau mau mengajak masyarakat untuk menjadi cerdas? Cerdas dalam memilih ya Pak ya. Cerdas dalam berpikir. Iya. Secara progresif. Nah ini kita bahas sendiri nanti ya, di tema sendiri. Yang progresif. Cara berpikir progresif. Nah itu nanti ya, itu kita bahas sendiri nanti. Tetapi seenggak-enggaknya itu sama dengan podcast. Ada orang yang bikin video karena memang tahu market. Ya, yang misalnya, tadi ya agama, market, mistik misalnya. Penontonnya suka dengan kekuatan gaib-gaib misalnya gitu. Terus temanya dibikin itu terus, ya karena market. Ya nggak salah juga. Ya, nggak salah juga. Nggak salah juga, tetapi kalau itu
dilakukan kan kembali ke tanggung jawab moral. Kita mau bikin video ini semata-mata karena apa sih? Nah kalau orang mengaku, misalnya ada video karena dia sudah ngaku di publik, videonya Ferry Irwandi, dia ngaku saya bikin video karena cuan, sehingga dia bikin segmen teman makan karena yang nonton banyak. Dia coba pertama, kedua, yang nonton banyak dia terusin. Kemudian dia bilang terus terang, itu jujur loh. Saya bikin ini karena yang nonton banyak. Terus terang, saya mencari AdSense. Itu keren. Itu apa Pak? Temanya? Beraneka ragam sih kalau Irwandi, dan dia ada juga yang memang untuk ya, tapi dia memang maksudnya membedakan ya Pak ya. Oh ini yang untuk, oh ini memang saya bikinnya untuk cari cuan, tapi juga ada yang untuk mencerdaskan, artinya membuka pikiran ini juga. Tapi itu jujur bahwa video dia itu cari AdSense, itu jujur. Teman makan, tapi isinya nggak tentang makan. Oh bukan, jadi misal dia itu ya kayak kita kan, teman ngopi, video ditonton sambil ngopi. Kalau itu ditonton sambil makan malam, makan siang, atau makan pagi. Mudah-mudahan bukan ada teman tidur nanti. Oh kan udah banyak kan yang bikin teman tidur, bukan berarti ini kan? Itu kan tiduran. Oh enggak harus kan teman makan ini kan tadi tuh videonya ditonton, bisa teman-teman bisa nonton ini sambil makan, sama kayak video kita teman ngopi sambil ngopi dengerin video. Nah mungkin teman tidur itu sebelum tidur. Oh gitu ya, kalau teman tidur berarti nontonnya sebelum tidur, bukan sama teman tidur. Kayaknya kopinya belum diminum kayaknya. Itu nanti bikin temen tidurnya settingnya ranjang Pak. Dan pasti banyak tuh Pak, penontonnya pasti banyak. Itu sendiri monolog aja bisa Pak. Monolog kan di dalam selimut, terus Pak Ben goyang-goyangin aja. Catat masuk di list. Itu monolog Pak Ben. Jadi yang nonton itu kan malah berimajinasi. Pak Ben menyuguhkan untuk sebelum tidur kan bagus itu. Itu menyuguhkan visual attract yang bagus itu. Cari sound yang pas. Iya. Tapi memang ini ya, ada kalau dikelompokkan itu, kalau di video ini kita tentang bicara konten bisa bisa dikelompok-kelompokkan Pak. Ada pangsa tersendiri. Iya. Yang suka kecenderungannya ke hal-hal yang berbau seks, ternyata banyak juga Pak. Makanya banyak yang bikin konten tentang itu. Saya kemarin lihat, ternyata nggak hanya 1-2. Saya pikir tadinya cuma 1-2, dan begitu kita lihat yang lainnya ternyata banyak, dan penontonnya jutaan. Juga banyak, iya. Makanya ini kan jadi tanggung jawab moral kita ya, tanggung jawab moral kita. Kita mau menyuguhkan apa, tetapi kalau bagi teman-teman ngopi, ya ini idealisme kita. Walaupun kita tetap pasang AdSense, kita tetap pasang iklan, tetapi kita juga ingin menyuguhkan sesuatu yang mencerdaskan, bukan semata-mata mengikuti pasar, kemudian semata-mata kita karena cuan. Karena cuan atau apa menjual harga diri. Menjual harkat dan martabat konten gitu kan ya juga. Makanya dimaklumin kalau tiba-tiba kita temanya loncat sana loncat sini Pak ya. Yang jelas itu kita kan nunggu sponsor ya. Kalau ada yang mau ngirimin snack boleh, ada yang mau ngirimin kopi cuman itu aja ya. Atau tiket buat nonton kita. Iya, kalau ada yang mau ngundang kasih tiket pesawat buat bikin konten di daerah mana gitu boleh juga. Boleh juga. Kita udah dapat undangan loh buat bikin konten di samping danau. Berapa bulan lagi Mas? Dari tadi kita bincangnya tentang film kan. Tapi kita kenapa nggak membincangkan film yang ada di depan kita? Apa itu? Di Pramugari. Dari Pramugari gimana? Belum. Kita bikin segmen. Nanti kalau sudah ada cuplik-cuplikannya baru kita bahas. Iya, baru kita bahas. Tapi barangkali teman-teman ada yang ketinggalan info. Ada ketinggalan info karena mungkin sudah lama kan, karena sudah dari tahun 2016 kan kontrak sama Falcon.
Mereka mundur. Oh, pas gitu itu kan. juga ya Pak ya, karena COVID juga. ya, salah satunya kemarin COVID juga. Kemudian kemarin ngubungin lagi, baru mulai produksi lagi, antriannya maksudnya. Iya. Dan Nah nanti kalau memang itu sudah jalan kan kita cuplik-cuplik kita bahas. Yes. Gitu. tapi diingetin nanti Pak, kalau bahas tentang khusus itu saya penasaran, apa benar banyak orang melakukan itu di atas pesawat? Wah, itu nanti Pak mesti jawab. Oh, iya, itu iya. private ke Bapak itu mesti untuk menanyakan itu. Kalau bunda mah nunggu casting aja. Oh, iya. Apa ini yang bukain pintu? Apa yang ngangkat koper? Nah tapi ada beberapa pengalaman yang mungkin ini akan menyinggung bangsa. Kenapa Pak? Oh iya. Bangsa karena ya sebenarnya nggak terkait dengan agama, tetapi karena bangsa ini adalah bangsa. Ketika flight itu berasal dari Middle East, Middle East itu ya Riyadh, Jeddah, dan banyak kejadian di atas pesawat yang dilakukan oleh penumpang dengan tenaga kerja kita, yang mereka tidak saling kenal, dan tutupan selimut di kursi. Wah, bakal seru nih filmnya nih. Nanti khusus segmen. Tapi kita sekali lagi tidak menggeneralisasi satu bangsa ya. Tetapi kok ya kebetulan. Iya, itu yang Bapak saksikan kan? Iya, dan hanya di rute itu. Ya. Iya. Di rute lain itu beradab. Itu aja yang biadab. Wah, jangan di-spill dulu Pak, jangan di-spill dulu. Itu biar pada penasaran nonton filmnya. Ya, kalau cuman katanya kan masih bisa dibantah. Ya. Loh, kalau saya menyaksikan sendiri. Nah. Iya. Saya menyaksikan sendiri, saya minta pasportnya, mau saya tahan di bandara, gimana coba? Ini sebentar Pak, saya membayangkan waktu itu Bapak mondar-mandir nggak Pak? Oh, harus mondar-mandir. Harus mondar-mandir. Di flight itu harus mondar-mandir. Nungguin Pak. Kalau mungkin ada handphone zaman itu direkam. Untung belum ada. Iya, kalau waduh. Dan kita mondar-mandirnya kan karena tidak ada barang barang panjang kayak stick. Nggak ada kan kalau di pesawat. Ya kita pakainya koran. Koran yang kita luntung-luntung keras itu buat mentung kepala. Waduh. Begitu kelihatan selimut gerak-gerak jeluk-jeluk, kita splat itu. Dan itu kejadian nyata, mau gimana? Kita mau tutup mata. Itu bukan salah tindakan Pak kalau di splat gitu Pak. Mungkin kalau mereka sukanya di splat itu malah menggairahkan. Itu repot. Saya berpikir begitu. Kayaknya beda ini. Saya berpikirnya begini Pak. Untuk memacu onta itu mereka biasa langsung sprat. Jangan-jangan dia malah langsung kenceng. Langsung on ya. Tapi itu cerita lain lah. Itu cerita lain yang jelas tadi kita prihatin ya dengan adanya penceramah agama yang masih membawa-bawa politik di dalam ceramah agamanya. Ya kalau mau bicara politik dudukkan di tempat yang tepat, bukan di forum-forum agama, kan itu kan. Dan diskusi mungkin Pak, bukan satu arah ya. Kalau satu arah. Iya. Kemudian kita menghargai keragaman lah. Kalau ada yang memulai puasa awal, kemudian ada yang lebaran awal, ya kita hargai itulah. Itu keyakinan mereka kan. Dan nggak ada yang salah dan nggak ada yang. Ya karena urusannya balik lagi ini urusan keyakinan ya Pak. Iya. Dan mereka juga nggak ngawur kan. Karena mereka juga punya pakem-pakemnya. Kan tidak asal gitu. Ketika ditanya kenapa kok lebaran mulai 5 hari duluan, ya karena ada pakemnya. Iya. Nah ketika ditanya lagi lebarannya, ya karena ada pakemnya udah mau melebihi 30 hari. Jadi kita mulai harus maksudnya kita mulai lagi menghargai keberagaman keragaman karena kan sebelumnya juga kan bukannya kita juga memang punya kepercayaan lokal dan itu banyak banget kan. Iya. Upacaranya juga banyak. Iya. Dan juga menjadi cerdas ketika seperti teman Evi tadi mendengar ceramah yang menyudutkan gitu kan. Menyudutkan wanita yang dijelek-jelekin ke wanita gitu. Sepertinya wanita itu tersudut gitu ya. Selalu salah, selalu kesalahannya akan membawa ke neraka dan segala macam gitu ya. Ini kan tersudut dan kita memilih kan. Makanya kemudian yuk pilih penceramah yang cerdas.
Oh itu hak kok, hak kita kan. Yeah. Kita punya hak untuk memilih itu. Kita punya hak untuk memilih penceramah yang cerdas. Kita punya hak memilih untuk mendengarkan yang mengembangkan kita kan. Nah itu mudah-mudahan teman-teman juga bisa memahami hal-hal seperti itu. Oke, kalau gitu kita minum dulu. Ya, kita seruput kopinya dulu. Kayaknya Pak Ben masih banyak kopi tadi. Apa karena mete tadi Pak? Iya. Ini yang dibuka ininya Pak Ben. Ini udah gelas kedua. Nah itu Pak Ben.